dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan kami yang selalu ajaib bagi setiap kami, Tuhan kami yang selalu pedulikan kehidupan kami, Tuhan kami yang selalu memberikan kami pengharapan demi pengharapan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan disampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk, silakan duduk. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah makan siang? Yang belum coba angkat tangannya. Yang sudah angkat tangannya. Yang belum angkat tangannya. Yang gak angkat tangan silakan keluar. Ya gimana, masa pendeta nanya aja malu-malu ngangkat tangan ya kan. Berat amat tangannya. Saya rasa di tangan saudara ada 15 kilo, jadi agak berat dikit ya kan. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar di dalam ucapan bahagia bagian pertama. Minggu lalu kita belajar 3 hal. Yang pertama itu yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah ini bukan berbicara tentang miskin yang secara rohani. Miskin yang dikatakan Yesus di sini adalah miskin secara ekstrim, ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya dalam menjalani kehidupannya. Lalu kemudian dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita yang dikatakan Yesus di sini bukan karena duka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Duka cita yang dikatakan Yesus di sini adalah duka cita karena menyesali setiap dosanya, menyesali setiap pelanggarannya. Lalu kemudian dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di sini berbicara tentang orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang salah. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang sabar. Orang yang lemah lembut adalah orang memiliki kerendahan, sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Nah hari ini saudaraku, mari buka Alkitab kita. Terambil dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Tolong ditampilkan ayatnya, saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, setiap kita di dalam dunia ini pasti ingin hidupnya berbahagia. Dan tentu segala macam usaha, segala macam cara dilakukan agar hidup seseorang bahagia. Demikian pula kita sebagai orang percaya, tentu kita, hidup Anda dan saya, kita perlu bahagia. Tidak ada seorang pun, tidak ada, setiap orang percaya hidupnya ingin susah. Tidak ada seorang pun kita bagi orang percaya hidupnya ingin mengalami miskin bangkrut. Tetapi justru sebaliknya, kita sebagai orang percaya, hidup kita harus berbahagia di dalam Tuhan.
Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, khotbah Yesus di bukit ini merupakan pengajaran. Pengajaran dari apa? Merupakan manifestasi dari Yesus sendiri. Sehingga kita sebagai warga surga, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga waktu Yesus mengajarkan para pengikutnya, saya percaya dari berbagai latar belakang yang diajarkan oleh Yesus di sana pada masa itu. Nah, oleh sebab itu, dari beberapa itu ucapan bahagia yang paling terkenal, yang paling mendasar di sana, nanti kita akan pelajari. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ucapan bahagia ini. Di bagian yang pertama dikatakan, di ayat yang ke-6, yuk sama-sama kita baca. Di ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, 2, 3, iya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kelaparan yang dilukiskan oleh Yesus ini bukan kelaparan hanya cuman diobati dengan sepotong kue atau sepotong makanan atau dengan makanan-makanan yang lain. Demikian pula kehausan yang dilukiskan oleh Yesus bukanlah kehausan yang dapat diobati dengan setetes air atau air minum, saudaraku. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa kelaparan yang dikatakan oleh Yesus adalah kelaparan yang begitu mencekam, kelaparan yang berlarut-larut dan mensengsarakan hidup manusia. Jadi seperti apa? Kelaparan seperti apa yang Yesus ingin tekankan di sini? Ada 4 hal saya sampaikan kepada saudara setelah berikutnya. Yang pertama dikatakan bahwa yaitu kelaparan rindu akan keselamatan Tuhan. Rindu akan keselamatan Tuhan. Lalu kemudian rindu akan ibadah. Rindu akan kesetiaan Allah. Rindu akan kebenaran Allah. Yesus masa hidupnya, mulai dari kecil, Yesus selalu berada di bait Allah. Yesus selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yesus selalu berkomunikasi kepada Bapanya di sorga. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang Kristen, mohon maaf nih, banyak kita orang Kristen lebih banyak menyibukkannya. Kita menyibukkan dengan hal-hal duniawi. Mohon maaf saudaraku ya, lebih banyak kita sebagai orang Kristen lebih banyak ya menyibukkan makanan-makanan yang duniawi dibandingkan makanan-makanan yang rohani. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Allah berpesan kepada saudara, kita harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang namanya makanan rohani. Katakan amin. Pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara merenungkan hidup saudara dalam satu hari? Apakah saudara lebih banyak waktunya kepada Tuhan dibandingkan waktu kepada hal duniawi ini? Kalau saja, mohon maaf saudaraku, kadangkala kita sebagai, misalkan saudara, orang yang berumah tangga, kita banyak sering makanan Jepang misalkan dalam satu restoran bisa berjam-jam. Tetapi tahukah saudaraku, pernah nggak saudara berpikir bersama dengan keluarga besar saudara, saudara bisa berjam-jam bersama dengan hadirat Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus akan keselamatan. Lapar dan haus akan ibadah kita di depan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan buat Anda dan saya. Saya mengajak setiap kita, kau pulang dari tempat ini, mari kita lebih banyak lapar akan kerohanian dibandingkan lapar akan dunia ini. Katakan amin. Saudaraku, Bapak Ibu,
Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Sering sekali kita tidak setia kepada Tuhan. Sering sekali kita meninggalkan Dia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu memberikan apa yang saudara butuhkan. Katakan amin. Dia selalu menjawab doa saudara. Sekalipun saudara lebih banyak menyibukkan waktu dengan dunia ini dibandingkan waktu bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, saya bilang begini sama saya, Pak, kan bersama dengan keluarga. Tapi bersama dengan keluarga dalam acara apa? Makan-makan, pesta pora, atau bersama dengan keluarga mencari Tuhan? Amin. Saya kalau mencerita tentang kehidupan saya, Bapak Ibu, semenjak saya bertobat, semenjak saya terima Yesus, bagaimana hidup saya ini adalah benar-benar ingin mencari Tuhan. Dulu waktu saya jadi jemaat, Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya suka ibadah di mana? BTC, Bekasi Trade Center. Saya dulu dari pagi sampai malam duduk di depan untuk ibadah. Gereja belum dibuka, saya sudah berada di pintu gereja. Dan sampai sekarang api itu, kasih mula-mula itu terus dalam hidup saya. Bahkan ketika saya jadi hamba Tuhan, saya tidak melepaskan, saya tidak pernah melupakan jam-jam doa saya di hadapan Tuhan. Sekalipun memang ada kalanya orang tua kita selalu bilang begini, kamu lebih mementingkan yang namanya Tuhanmu dibandingkan keluargamu. Sekalipun kadang-kala istri kita bilang begini, kamu lebih mementingkan jam doamu dibandingkan keluargamu. Tapi saya bilang sama mama, sama istri saya, sama anak-anak saya, kita punya waktu buat keluarga. Kita ambil waktu sekali seminggu buat keluarga, tapi kita tiap hari berjumpa. Memang sangat sulit sekali, Bapak Ibu, sebagai pendeta untuk mengatur jadwal bersama dengan keluarga, jam doanya bersama dengan Tuhan, jam doanya bersama dengan tim. Tapi saya percaya, waktu kita nanti kembali kepada Bapa di sorga, yang Tuhan inginkan adalah mahkota kehidupan. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah jiwa-jiwa. Jadi itu yang pertama. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-7, slide berikutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada dua arena atau area tentang kemurahan hati. Yang pertama berbicara tentang apa? Pemberian. Jadi pemberian ini berbicara tentang dorongan hati untuk memberkati dan menolong sesama dengan cara membagikan materi yang kita miliki kepada orang lain. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Lalu yang kedua dikatakan apa? Pengampunan. Ada dua contoh bagaimana mereka adalah orang-orang yang sangat murah hati. Kata murah hati dalam bahasa Yunani dikatakan elemon. Dalam bahasa Ibrani dikatakan keset.
Yang artinya bahwa kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam pribadi orang lain dan dapat merasakan kesusahan orang lain. Murah hati juga berbicara tentang bersimpati, memberikan pertolongan kepada orang lain, baik itu materi maupun tenaga. Dalam Alkitab saudara, Bapak Ibu, ada dua contoh. Saya berikan contoh. Yang pertama siapa? Yesus. Kita tahu Yesus bermurah hati dalam hal apa? Pengampunan. Yesus selalu mengampuni dosa setiap orang percaya. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50, ada seseorang perempuan berdosa datang kepada Yesus. Lalu dia nangis di kakinya dan meminyakai kakinya dengan apa? Dengan minyak. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosa yang banyak itu sudah telah diampuni. Betapa murah hati Yesus. Dia mengampuni perempuan yang berdosa ini. Lalu yang kedua siapa? Salomo. Salomo kita tahu bahwa adalah raja, yaitu ketiga bangsa Israel. Dia orang yang begitu cukup kaya. Dia orang yang begitu cukup berkelimpahan. Tapi tahukah saudaraku, dalam kelimpahannya Salomo tidak pernah yaitu pelit dalam hidupnya. Baca Alkitab saudara baik-baik. Nah, di dalam Amsal bilang begini, ada yang menyebarkan harta tetapi apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bayangkan, ini Salomo. Salomo menyebarkan apa? Harta, tetapi tidak pernah berkekurangan, tetapi bertambah kaya dalam hidupnya. Pak, Bu, kenapa hidup kita nggak menjadi kaya-kaya? Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak bermurah hati. Jangan pernah hitung-hitungan, apalagi hitung-hitungan sama Tuhan. Mohon maaf, ini ya banyak jemaat Kristen hari-hari ini buat Tuhan aja memberikan persembahan. Dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Bagaimana hidup kamu diberkati? Dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dia tidak tahu bahwa berkat yang dia terima berasal daripada Tuhan. Amin. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu nih, ya, wah ibu-ibu jangan ditanya Pak. Kalau beli beras, apalagi belanja rumah tangga ini, beda 50 perak, dia tidak akan beli itu beras. Dia cari seluruh mall-mall yang murah di bawahnya harganya. Ya. Saya melihat ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Iya, jangan pelit Bu. Cabai cuman beda 20 perak, itu cabai nggak jadi dibeli sama ibu itu. Benar, serius saudaraku. Kalau ibu-ibu memang saya tahu dia memikirkan kehidupan rumah tangganya bulan depan sampai sebulan penuh. Ya Pak ya, jadi sabar Pak ya. Kalaupun istri memang pelit Pak. Iya, jadi kalau ibu-ibu mohon maaf ya, duit 300.000 cukup sebulan. Tapi ya, saya juga ada ibu-ibu yang boros ya. Iya, tapi kalau saya lihat ibu-ibu yang di tempat ini murah hati. Amin. Iya, jangan pelit lah. Amin. Ayo tepuk pundak kanan kiri saudara, bilang begini. Katakan kanan kiri bilang begini, kau jangan pelit, ayo. Murah hati. Amin. Iya, murah hati lah. Iya, murah hati. Pak, kalau misalkan saya bermurah hati sama orang terus nanti gimana? Tenang saudara. Firman Tuhan yang bilang,
Amin. Firman Tuhan yang bilang, jangan saudara balik. Jangan saudara bilang, ada yang pelit harta tetapi bertambah kaya. Enggak itu. Jangan dibalik-balik firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Apalagi murah hati untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita lebih boros, kita lebih murah hati kepada hal-hal yang duniawi kadang-kala dibandingkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Iya. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya melayani sebagai security Tiberias dulu, Balai Sarbini. Jadi kalau Pak Paryaji, almarhum Pak Paryaji kan dulu sekali pelayanan penuh itu ya. Nah, kami sebagai security itu suka kalau minta didoain jemaat pada datang ke depan, itu kami suka di depan tuh, berbaris, bergandengan tangan, supaya jangan dorong-dorongan. Nah, saya ingat biasanya selesai pelayanan tuh, almarhum gembala sidang itu, ya, biasanya security yang di Sarbini udah berbaris. Untuk apa? Pak Paryaji bagi-bagi berkat. Nah, kita nggak mau kalah lah, ya kan? Pak Paryaji di sana, saya udah di sini. Dia kemarin, saya ke sini lagi. Lumayan kan? Ya kita. Ya bayangkan, bisa 200.000 dapatnya kan, mantap kan? Iya, murah hati. Tiberias, coba kurang murah hati apa? Mengadakan KKR Natal, Senayan. Saudara kadang-kala ngambil perjamuan banyak-banyak, minyak urapan banyak-banyak. Saudara tidak pernah minta apa? Apalagi kita, para pendeta. Jangan saudara pikir kita pendeta itu yang gak beli minyak urapan. Kita beli minyak urapan. Buat apa? Buat jemaat. Kadang-kala kita pendeta kasih ya, jemaat udah minta minyak, masih ambil lagi botolnya. Bisa 3, bisa 4. Murah hati. Ya mohon maaf ya, kita aja kalau beli minyak bisa sebulan aja udah 10 liter sebulan. Demi apa? Demi jemaat. Murah hati. Supaya saudara diberkati Tuhan. Jangan pernah pelitlah dalam hidup ini. Kita mati nggak bawa harta. Alkitab mengatakan kita datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Tapi biasanya, mohon maaf kalau orang Kristen, kalau mati biasanya bawa Alkitab. Serius Pak, Bu. Saya pernah melayani jemaat, ya, bukan bawa duit, bawa Alkitab. Sudah ketika saya melayani jemaat, ada seorang ibu-ibu meninggal. Lalu yang terjadi Bapak Ibu, mau tutup peti saya mengurapi jasadnya. Saya bilang sama suaminya, kok ada Alkitab di peti matinya? Suaminya dengan mantapnya bilang, Pak Pendeta, supaya istri saya nanti di surga baca Alkitab. Wah, saya bilang sama suaminya, emang semasa hidupnya harus baca Alkitab? Enggak juga Pak Pendeta. Yaudah Alkitab diambil, kasih sama yang hidup gitu. Saking murah hatinya kali ya, Alkitab pun sampai dikasih peti mati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Itu yang kedua, yang terakhir, Matius pasal 5 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya apa? Karena mereka apa? Akan melihat Allah. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Kata suci dalam ayat ini memiliki dua pengertian. Yang pertama dikatakan kataroi. Slide berikutnya. Kata kataroi di sini berbicara tentang bebas dari campuran, tanpa cacat, tidak bernoda, atau dalam keadaan hati yang tidak berpotensi berbuat dosa. Itu kataroi. Lalu kemudian dikatakan agios. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kados, artinya kualitas Allah berbeda dengan yang lain. Dipisahkan dari dunia ini untuk Allah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kudus suci di hadapan Tuhan? Teruslah baca Alkitab kita. Teruslah pelajari firman Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, kalau saudara tidak mempelajari firman Tuhan, bagaimana hati saudara mau kudus, hidup saudara mau kudus di hadapan Tuhan? Karena saya percaya Bapak Ibu, perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging saja, tetapi melawan penghulu-penghulu penguasa di udara. Jaga hati kita. Pak, kalau saudara ingin cepat diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan, jaga hati. Orang dunia saja ada lagunya bilang begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ceceng, ceceng, ceng, ceng. Ada lagi lagu rohaninya. Tuhan ini layangku mau kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layakku mau kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jaga hati kita. Kesucian, kekudusan hati yang dikatakan Yesus bukan kesucian lahiria, tetapi kesucian batinia. Saya teringat Bapak Ibu, ada satu tokoh dalam sejarah gereja bernama siapa? Jacob Spener pada abad ke-17. Philip Jacob Spener. Nah, Philip Jacob Spener selalu mengajarkan para pengikutnya hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang pengajaran kegerakan kesucian kekudusan itu berkembang sampai sekarang. Jadi jangan heran. Ya. Kalau hari ini ya gereja kita, gembala sidang kita selalu mengajarkan tentang apa? Tentang kekudusan. Salah satu visi misinya adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Philip Jacob Spener, dia mengajarkan tentang apa? Kegerakan hidup suci, hidup saleh. Saudara, kita diciptakan Allah bukan untuk berbuat dosa, tetapi supaya kita hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup suci? Teruslah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kesucian butuh yang namanya proses hidup, butuh waktu.
Karena ini yang Tuhan mau inginkan dalam hidup Anda dan saya. Hidup kudus, hidup suci. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, mari kita terus melakukan perintah Allah. Mari kita jaga hati kita, pikiran kita, supaya kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dalam ucapan bahagia di bagian yang kedua ini. Kesimpulan khotbah kita. Yang pertama, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kedua, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau ketiga hal ini kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan baik, percayalah, hidup saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Hidup saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan lupa BPJS, berharap pada Yesus saja, berdoa pada Yesus saja, berseru pada Yesus saja. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab saudara, saya undang pemusik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Roh-Mu tanpa batas yang selalu terus mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia di dalam Tuhan. Bila hati kami, hidup kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami selalu murah hati, karena Tuhan sudah murah hati kepada kami. Biarlah hidup kami selalu suci di hadapan Tuhan, karena kami diciptakan sempurna apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Hari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami ya Tuhan. Engkau